Saat ini, tim telusur sudah berada di kawasan Jakarta Pusat. Dan sekarang, tim telusur berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang pedagang angkringan. Banyak pengalaman dan kejadian mistis yang dialami oleh Bang Kus. Mulai saat dia berdagang keliling hingga sampai saat ini menetap di salah satu kios di daerah Jakarta Pusat. Dan sekarang, kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Bang Kusnadi, abang udah berapa lama nih dagang angkringan kayak gini nih? Dagang angkringan ini berjalan sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu, Bang? Iya. Sebelumnya saya pedagang bandrek keliling. Oh, jadi sebelumnya nih Bang Kus dagang bandrek keliling, Bandrek Bang? keliling sebelumnya. Kalau untuk dagang bandrek keliling udah berapa lama, Bang? Ya lumayan lah, sekitar 3 tahunan ya. Terus kena ada pandemi gitu kan. Ya tetap kita jalan lah pelan-pelan ya kan. Oh, berarti pada saat pandemi Bang Kus juga masih dagang bandrek keliling, Iya, Bang ya? iya, saya jalan bandrek keliling. Nah, kalau dagang bandrek keliling nih, Bang, abang biasanya mulai dagang dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Saya ini keluar dari jam habis maghrib lah ya, sampai jam 2 pagi, kadang-kadang jam 3 pulang. Ya biasalah, namanya keliling kan, cari-cari keramaian kan, sepi sini pindah kemari ya kan. Ya banyak suka dukanya dalam bandrek keliling ini dulu. Belum hal-hal yang mistis-mistis ya kan. Ya hal-hal yang aneh juga kita temuin lah di jalan. Yang nggak masuk akal gitu kadang-kadang. Nah, biasanya abang kalau keliling itu trayeknya kemana aja, Bang? Seperti daerah flyover Tanah Abang, terus ke Taman Lawang, Ben Hill, ya muter-muter cari yang kayak rame-rame aja gitu. Ya kalau keramaian ada sepeda taksi, kadang-kadang kita masuk ke komplek-komplek. Nah, Bang, ini kan abang udah lama ya dagang bandrek keliling. Iya. Kenapa sampai abang bisa mengganti profesi abang sebagai tukang angkringan di pinggir jalan kayak gini, Bang? Ya akhirnya kita ya dibilang bosen sih enggak, terlalu capek, lelah lah ya. Kita keliling sono sini, kadang-kadang ya ketemu yang begitu, jadi kita cuman nggak bawa apa-apa pulang. Ya akhirnya ada sedikit rezeki kita kumpulin, akhirnya ya kita belilah gerobak angkringan ini di sini. Ya alhamdulillah, walaupun baru 3 bulan 4 bulan ini berjalan kan, ya penghasilannya lumayan lah gitu. Karena makanya saya memutuskan untuk berjualan angkringan ya dekat rumah ini kan. Karena ada hal-hal yang kejadian yang nggak masuk akal lah, yang di luar nalar manusia yang saya ketemu di jalan. Hal ganjil apa sih yang abang alami, Bang? Yang nggak masuk akal tuh, dagangan kita biasanya rame kok nggak kayak yang beli. Terus ada atau di minuman kita kayak main minum kan kalau bersih ini kita steril. Tapi yang nggak masuk akal tuh, kok bisa masuk dalam gelas tuh semacam binatang gitu. Ya kan, di dalam gelas tuh, entah itu bentuk belatung. Pernah ada kok ada belatung, saya kan nggak habis pikir. Ini kan kita masak di panci, kita panas-panas kita tuang di sini. Terus ada orang bilang, "Bang, lu dagang yang bener ya, dulu jorok amat tuh." "Kenapa Bang?" Saya bilang, "Ini lu masih dagang yang belatung begini, ngambang tuh, belatung ngambang, air panas." Kan gak masuk akal. Orang kita baru aduk juga nggak apa-apa ya kan, kita kasihin, nggak lama orang balik. Kejadiannya seperti itu gitu. Akhirnya ya mungkin karena lihat dagangan kita tuh lumayan. Biasalah namanya manusia kan. Kalau rasa iri dengki kan di depan kita ya biasa berbuat baik-baik aja, tapi di belakang kita kan nggak tahu. Jadi alasan Bang Kus untuk membuka angkringan di sini karena dagangan Bang Kus waktu Bang Kus keliling itu pernah dijailin ya, Bang ya? Iya. Tanda kutip ya, Bang ya? Iya. Ya, biasalah yang orang-orang merasa iri ya dengan usaha orang yang semakin lama maju, dilihat kok makin lama maju rame pembeli gitu ya kan. Ya mungkin kan dari kita pelayanan serta rasa juga ya kan. Tapi kalau orang namanya sirik ya susah lah. Itu taunya dari mana, Bang? Kalau misalnya dagangan Bang Kus itu ada yang ngirimin sesuatu, Bang? Akhirnya suatu saat saya pikir saya berhenti dulu lah. Nah setelah berhenti 3 hari itu saya sakit. Di mimpi saya kok didatengin semacam
makhluk apa yang pocong itu belatungan tuh, palanya belatungan semua sini. Selama 3 hari berturut-turut itu, kalau itu saya sampai saking ketakutan, istri saya bangunin, Pak, kenapa kamu Pak? Saya bilang, kaget, saya cerita nama istri, begini-gini. Saya ngimpi gini-gini, saya ceritain kan panjang lebar. Nah, hari pertama, itu cuma mimpi aja. Tapi 3 hari berturut-turut, ya udah. Akhirnya istri saya ngajak pulang ke Jogja. Ya udahlah kita pulang dulu, kita istirahatlah, kita pulang ke Jogja. Ya udah, sampai di Jogja, ya masih saudara saya sendiri sih bilang, sakit apa kata kamu? Tahu lah Mas, saya bilang. Mimpinya jelek katanya istri kamu. Jadi istri saya tuh cerita, sebelumnya ada cerita duluan. Dia bilang, ya gini, ya dagangan kamu mending dijailin. Begitu, saya tuh nggak percaya. Saya juga kan nggak habis pikir. Dengan masa di minuman kok ada batu, kan nggak masuk akal. Berarti abang mencari tahu ya bang? Mencari tahu. Ternyata menurut orang yang bisa, dia bilang kalau dagangan abang ini memang ada yang ngirim sengaja ya bang? Iya. Oke, itu kalau boleh tahu nih bang, yang ngirim pedagang juga atau siapa nih bang? Ya sama pedagang lah, punya kita laku kan. Datang, nggak lama orang udah tahu kan kualitas rasanya kan. Beli berapa datang habis. Kok dia mah datang sebentaran cepet habis gitu ya kan. Ya kita sih bawa biasa-biasa aja kan. Habis. Ya dia dagang juga, cuman ngiri lah. Ya awalnya sih saya dulu lokasi saya duluan di situ. Selang berapa bulan dia dagang gitu, ngeliat dagang situ rame, orang bilang itu saingan, biarin aja orang saingan, rezeki Tuhan yang ngatur. Kalau saya kan bilang begitu, ya kan. Nah, lama ya nggak masuk akalnya itu kejadian seperti itu. Ini sih penasaran sama sosok pocong nih yang datang ke mimpi abang. Itu bener mukanya tuh banyak belatung bang? Iya. Wah, kalau diceritain lah serem lah kalau masih kalau terbayang tuh ya. Itu dia tuh di depan mata kita bener-bener dia kayak orang ngebangunin. Kita tidur, kita ya teriak-teriak, histeris lah. Ya orang kan ngeliat pas kita melek itu di depan mata persis depan mata itu mukanya ngadepin begini. Nah, udah ceritain terus akhirnya baru kita bawa pulang, dikasih tahu bahwa dagangan kita emang ada yang jahil, yang syirik. Ya udahlah, akhirnya saya ngumpulin dikit sedikit, ya belilah angkringan di sini. Oke, berarti memang alasan utama Bang Kus selain karena kondisi yang lelah juga, ya, ada faktor utama yang menyebabkan Bang Kus harus mengakhiri dagang keliling Bang ya, karena kejadian yang kejadian gitu ya kan. Ya lebih kita bukan menghindar karena gimana ya, biar kalau rezeki nggak bakal tuker. Ya kan? Lebih kita mengalah ya Bang? Ya, mengalah aja. Bang, selama abang berjualan keliling nih, masih ada pengalaman miss nggak yang abang alami? Banyak. Boleh ceritain bang sama kita bang? Suatu hari saya keliling di daerah sekitar Taman Lawang, karena situ banyak inilah pengunjungnya kan, orang lewat ya kan, nongkrong lah situ. Setelah itu udah agak maleman gitu kan, kita lewat, ternyata bandrek pak, bandrek. Nah, tadi dari jauh kelihatan nih ada orang duduk, tawarin pak, bandrek pak, dia diem gitu. Pak, bandrek, seperti orang itu sedang melamun. Oh iya saya mau gitu. Pokoknya wajahnya begitulah, apa datar aja, ya saya mau. Berhentilah, kita buatin bandrek. Itu udah agak larut malam ya, antara setengah satuan, minum kita ngobrol. Ngapain pak, saya bilang. Dia diem. Pak, lagi nunggu siapa di sini? Enggak, saya nggak nunggu siapa-siapa. Dia duduk, dia. Kita lihat dia minum gitu. Kita sih cuma duduk sebelahnya gitu kan, nggak jauh. Tinggal di mana pak? Bekasi, dia bilang. Jauh juga ya pak, saya bilang. Iya, jauh sih. Tapi sekarang saya udah di sini. Oh di sini pak? Di mana pak?
jaga di sini, saya pikir komplek karena di situ ada komplek perumahan. Di perumahan sekitar sini, Pak. Enggak, saya di sini. Ikannya di sini benar, Pak. Kalau di sini tuh saya bilang, saya tuh di sini. Kenapa? Saya ketabrak. Terus Bapak kenapa? Ya udah, saya meninggal seketika. Meninggal kan kaget tuh. Langsung kayaknya gimana ya? Langsung pandangan kayaknya bubar itu. Akhirnya ngegeletak kan. Ya mungkin pingsan lah, orang bilang tuh kita pingsan ya kan. Langsung kunang-kunang dengar bilang saya meninggal di sini kemarin. Saya udah nggak sempet tengok lagi, langsung ngegeletak kayaknya. Kadang bangunin gitu, cocok nggak tahu pemulung yang pakai gerobak tuh. Bang, bangun bang, ngapain di sini bang? Bang, bangun. Bangunin, akhirnya saya bangun. Kaget. Saya ceritain sama dia, ada pembeli. Saya bilang, saya duduk, saya tanya. Dia bilang, rumahnya di mana? Di sini mana? Ya sekarang saya udah di sini. Kemarin saya ketabrak meninggal. Kata si pemulung, wah itu mah yang tempo hari, katanya begitu. Emang jadi ada kejadian bu? Iya pak. Gak lama setelah itu, memang jadi sering ada suka orang ngeliat lah gitu ya. Ya mungkin ya gimana gitu ya, namanya orang mungkin masih baru. Ya saya buru-buru pulang lah, udah sadar gitu kan. Saya buru-buru pulang. Pada saat abang lagi berkeliling di daerah Taman Lawang nih bang, Iya. bertemu dengan seorang lelaki yang sudah meninggal ternyata di lokasi itu Iya. bang. Iya. Dibilang saya ketabrak di sini. Itu sekitaran umur berapa nih yang abang lihat usianya kalau boleh tahu nih? Ya sekitar setengah bayar lebih lah ya, agak lebih tua dari saya sedikit. Dia juga sempat mengaku Iya. orang Bekasi. Iya. Saya dari Bekasi, saya tinggal di Bekasi. Sekarang saya bilang di sini, dia bilang, "Si mana ya di sini. Kemarin saya ketabrak di sini, saya meninggal." Tapi kalau untuk sosok penampakan dari wujudnya biasa aja atau gimana bang? Ya biasa aja sih, kelihatannya mah biasa. Kan nggak semua orang bisa melihat memang makhluk astral ya bilangnya ya. Setelah abang dibilang dia sudah meninggal di lokasi itu, abang langsung pingsan. Kaget deh, saya kaget. Hah? Saya bilang gitu. Saya udah nggak inget-inget lagi udah. Ya udah mau ngeliatnya udah langsung apa gelap lah, pandangan tuh kabur. Burem ya pandangannya. Burem, kabur. Nah, akhirnya sampai dibangunin sama si pemulung itu. Oke, kalau selain kejadian itu nih bang, ada lagi nggak sih kejadian-kejadiannya seperti nawarin ke komplek-komplek, kita masuk komplek, nawarin security di pos-pos ya kan. Kita muter lah namanya keliling, udah kan. Jadi kayak apa ya, taman lah, semacam taman di tengah-tengah komplek itu. Saya lihat, jadi dia kayak dari atas entah perumahan mana gitu, itu terbang, nemplok ke salah satu pohonnya agak besar di situ. Saya kan penasaran, itu apaan sih terbang? Ini namanya kesorot lampu kan kelihatan. Penasaran, kita samperin, kita pikir apa gitu apa. Ternyata ya kalau kita lihat ya merinding juga lah. Apa yang abang lihat tuh bang? Yang saya lihat tuh ya sosok apa, makhluk kuntilanak lah kalau kita sebut ya. Betul, dia duduk di dahan sambil begitu apa, uncang-uncang ya kalau orang bilang kan. Cuman rambutnya itu, wajahnya tutupin rambut, jadi rambutnya ke depan semua. Cuman dia nunduk begitu tuh, cuman kakinya uncang-uncang. Kita penasaran, baru bilang, oh ini kan namanya kuntilanak. Dia ngikik ketawa gitu, ya kayak kuntilanak gitu. Lah saya tuh langsung aja nggak pikir panjang, saya gas saya kabur. Kejadian jam berapa bang? Itu udah agak malam. Kalau masuk komplek itu biasa saya udah agak malam. Jam 10, jam 11 gitu kan. Nah selain kejadian yang tadi barusan abang alami, masih ada nggak sih kejadian-kejadian yang pernah abang alami lagi nih bang? Ada. Pas lewat di sekitar Menteng Pulo. Begitulah namanya kan, udah malam itu udah sekitar jam 12-an ya. Nah itu ada yang laksonin, tin. Saya sih ngasih jalan aja, saya pikir minggir lah. Tin. Gitu. Saya berhenti, ini orang kok ngasih ininya kok, apalagi buru-buru mau ngapain, minta jalan. Saya agak minggir lah. Ternyata
Cuman hanya klakson aja lewat, tin 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 tin. Dia nggak bawa motor itu nggak kelihatan kok, nggak ada, cuman hanya suara klakson dia lewat ngeduluin. Itu yang boleh katakan kan lucu bilang, oh setan kok sopan, saya bilang. Dia mau lewatnya ngasih klakson dulu. Ya mungkin itu ya, dibilang mungkin apa pemotor tewas gitu ya, yang suka trek-trekan mungkin ya. Dia ngelaksonin dulu, tin 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 gitu. Setelah itu dia liwat, nah barulah kecium bunga orang meninggal gitu, kembang-kembang melati gitu ya, wangi-wangian baru setelah liwat ya, setelah liwat. Jadi dia setelah ngeduluin, lihat tin 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 tin. Ya kita pada minggir, terus kita minggir, tin 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 tin. Nah itu barulah tercium bau aroma wangi. Itu di Menteng Pulo kalau nggak salah dekat pemakaman ya bang? Ya, dekat pemakaman. Menteng atas itu depannya kan terus pemakaman. Sebelah pasar itu kan makam perang. Lalu malam, kebetulan saya sedang ya keliling juga sekitaran Ben Hill. Hujan tuh, sorenya hujan. Mana dagangan masih banyak. Nah, biasalah kalau malam habis hujan gitu, hujan ngeritik gitu kan orang malas keluar. Sana sepi gitu, jalan lagi. Lihat lokasi sini sepi, jalan lagi. Cuman bilang, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah, saya bilang. Untuk anak istri saya. Pas udah gitu, saya manggil, Bang, bandrek. Saya berhenti. Iya Pak. Udah, saya buatin. Saya dibuatin. Dia nanya-nanya tuh. Mana Bang dagang? Rame. Ya Pak, habis hujan begini mah pilu Pak, saya bilang. Pembelinya aja nggak ada, ini masih banyak nih Pak. Ada udah malam. Waktu itu baru laku sekitar 3 bungkus lah ya, 3 gelas ya. Ya kita kayak cerita aja, kayak cuma curhat lah sama orang itu. Ini Pak, saya bayar. Ini sabar Pak, Bismillah aja, sabar. Saya pernah dinasehatin gitu. Yang sabar ya Pak, ya Pak. Ya ntar juga rezekinya ada, dia bilang. Terus dia ngepelin duit. Nih, ada buat rezeki buat keluarganya gitu. Ya saya sempat kaget juga. Banyak amat Pak, saya bilang gitu. Pas saya buka uangnya ada sih sekitar 1 juta. Nggak lama orang itu udah nggak ada. Orang itu wangi sekali, itu wangi. Bukan bau bunga ya, bau minyak wangi, harum-haruman gitu. Tak mungkin itu malaikat yang Allah utus mungkin ya. Ya manusia kan nggak lupa berdoa. Kalau namanya orang usaha kan pasti kan. Sosoknya seperti apa bapak-bapak yang mengasih uang banyak gitu Pak? Dia orangnya agak lumayan tinggi, agak gemuk, tinggi besar lah gitu ya. Kayak serba putih. Pecinya peci putih. Ya bersorban lah, pakai sorban, kayak macam sorban pakai haji gitu kan. Ya sorban putih juga. Ya kita nggak tahu, tapi ya emang nggak serem itu ya. Kita biasa aja layanin aja. Kita rasa bersyukur gitu Pak. Banyak kan udah buat kamu aja gitu. Kita mencium tangannya begitu. Ya begitu pas ngelihat orang udah nggak ada. Tapi Bangkus sempat nyari nggak? Ya kita celingak-celinguk lah. Nama udah tutup sepi gitu kan. Gitu mah celingak-celinguk udah nggak ada orang. Ya mungkin Allah utus malaikat yang memberikan saya rezeki yang nggak terduga, yang tak terduga. Memang kalau kita pikir secara nalar itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Tapi kalau mau kasih kemudahan ya itulah buat kita kalau mau kita bersabar. Bangkus kan selama berkeliling tuh kurang lebih udah bertahun-tahun ya Bang, lumayan lama. Dan Bangkus juga di sini kan hitungannya baru berjalan 4 bulan nih Bang. Iya, 4 bulanan. Nah kalau untuk di lokasi yang baru nih Bang, pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang mistis gitu Bang yang Bangkus alamin? Kalau kejadian mistis kalau di lokasi ini ya saya sih udah mengerti. Karena kan saya kan orang sini lah. Banyak penampakan yang nggak masuk akal. Ya seperti ngelihat orang kepalanya buntung. Dia mengatakan nama saya Sadeli. Saya meninggal korban perang. Saya kena bom. Saya hancur. Saya ada di kali ini. Jasad saya hancur di sini. Itu kepalanya ditenteng. Tapi yang ngomong kepalanya itu. Ya sebenarnya ngeliatnya kita beku kaku gitu kan, kaget gitu. Kayak kesima gimana sih ya? Nggak bisa ngapain, cuma kita kayak ngeliatin dia gitu gimana. Itu lokasi di mana Pak? Ya sekitar sini dulu waktu belum ini ya. Belum kayak sekarang nih banyak pohon gitu kan. Jadi ya kita ngelihatnya
lagi duduk bengong gitu malam, nyantai. Gitu. Nama saya Sadeli. Karena orang dari mana sih bilang kok? Itu saya nggak bisa lari, ngomong juga enggak. Bengong ya kesima. Berarti pada saat dia muncul dengan tiba-tiba ya, Bang? Tiba-tiba. Ada satu kejadian. Waktu Empangin pertama berdiri. Kan warung saya. Ini kan Empang nih. Nah, ini udah generasi keberapa ganti orang. Pendiri pertamanya itu asal naro ikan. Nggak lama ikan mati ngambang. Sempat bingung sih pemilik Empang tuh bingung. Kok ikan kok mati terus, baru ditaruh mati, ngambang. Dia rugi kok rugi. Nah, satu saat dia malam itu ngelihat, dibilang tengkorak di tengah-tengahnya Empang itu lagi mencetin ikan. Si pemilik ngelihat sendiri, kayak nggak percaya. Kok tengkorak sih katanya. Dia bengong gitu. Ada apa kok dia ada di tengah gitu. Akhirnya dicari sama dia itu semacam ada batu besar. Itu diangkat berempat nggak keangkat. Tapi si pemilik Empang itu ngangkat malah keangkat sendiri. Dipinggirin. Setelah itu ya Empangnya sekarang ya nggak begitu lagi. Mungkin semacam ada batu ya, bentuknya batu aja itu. Diangkat berempat nggak keangkat. Oh jadi pernah terlihat sosok tengkorak? Terlihat tengkorak yang memencet ikan ya? Nangkep ikan begitu. Nangkep ikan gitu. Tangkap, pencet, lepas. Tangkap, pencet, lepas. Mungkin itu penyebab kenapa ikannya banyak yang mati ya, Bang? Iya. Ya. Karena beberapa kali dia naruh nebar ikan, besok mati semua ngambang. Ini mungkin nggak sih di dasar Empang ini ada jasad gitu kali, Bang? Kalau yang dia ketemu ini tuh hanya batu aja. Setelah batu itu diangkat, nggak ada kejadian-kejadian lagi ya. Bang Kus, terima kasih banyak nih Bang Kus udah mau berbagi cerita pada tim telusur mengenai pengalaman Bang Kus, mulai dari penjual bandrek keliling sampai penjual angkringan di daerah Petamburan ya Bang ya? Iya. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Ini Petamburan berapa sih Bang? Ini Jalan Petamburan masuknya 4 ya, Gang Buana. Gang Buana ya Bang ya? Iya. Oke, nanti Gang Buana. teman juga nih yang mungkin lewat Petamburan, pengen mampir ke angkringannya Bang Kus, ya bisa langsung aja di depan Gang Buana ya Bang? Iya, persis Gang Buana. Sekali lagi makasih banyak Bang Kus, semoga Sama-sama. sehat selalu. Amin. Tetap menjadi orang baik Bos. Amin. Makasih Bang ya.